Ini kalau tadi saya baca konteksnya kan agar menghindari kampanye sebelum masanya. Ya, iya. Pertanyaannya, Saya dapat surat itu berkali-kali sebelum tidak acara. kampanye kan? Diskusi ini masalahnya. Sebelum kalau acara kampanye partai, itu, diskusi partai selalu berkali-kali ada dapat pilih surat. saya. Iya. Ini nggak mungkin milih Anies karena Anies belum capres. Oke. Ya Belum ada apapun nomor acara yang urut, kami laksanakan, gitu loh. mau BIMTEK, mau apa, selalu dapat gitu loh. Poinnya adalah Sebelum acara. ini aturan saja yang dijalankan. Iya, makanya berarti ya. aturannya Oke. kalau monggo, kalau monggo. kita dapat surat kita bilang terlalu kaku. Ya kan kalau ke orang lain dibilang ini terlalu banyak ruang kosong. Jadi Bang Mardhani jangan terlalu sensitif gitu iya, dengan maksud surat saya itu. kita standarnya mesti sama gitu loh. Nggak, kalau bab pemilu memang kami di Komisi 2 Undang-Undang 7 2017 itu kan buat 2019. Kita udah revisi, tapi last minute memang pemerintah dalam Pak Jokowi nggak ada revisi. Akhirnya banyak ruang-ruang kosong. Contohnya sebelum ini namanya kampanye itu 120 hari. Ya. Sekarang cuma 75 hari. Dulu medsos tidak banyak, sekarang medsos menjadi salah satu. Nah, itu tidak ada aturan yang rigid, tidak ada payung hukumnya. Jadi saya bilang ada ruang-ruang kosong. Nah, ruang-ruang kosong itu yang paling mungkin memanfaatkan yang punya kuasa. Dan itu berbahaya dengan kalimat cawe-cawe tadi. Seolah-olah Presiden mestinya melegitimasi jadi guru membolehkan gitu bangsa. ya. Kalau Oke. sekarang low politik turun Oke. jadi politisi kecil. Ya saya pikir ini implikasi dari masa kampanye kita yang sangat singkat. Dari 28 November hingga 10 Februari. Jadi praksis hanya 2 bulan sekian gitu ya. Sehingga tim kampanye ataupun tim sukses baik itu pileg maupun pilpres akan mengimprovisasi memanfaatkan waktu yang masih sangat panjang ini sampai tanggal November untuk bisa mensosialisasikan dirinya. Sehingga Bawaslu dalam konteks ini saya membacanya mencoba memperingatkan ya, hati-hati jangan sampai melanggar ketentuan-ketentuan kampanye yang belum masuk masanya. Ini peringatan bukan larangan berarti ya? Peringatan aja konteksnya. Tetapi tadi mana kampanyenya? Ya, Kampanye itu Kalau sudah visi, ada, misi, program pilih saya. Pilih sayanya tidak ada gitu loh. Ini bentuk kekhawatiran kecil Bung Faldo yang Beginilah, harus sebenarnya Pak Jokowi ini kan ditanggapi juga oleh dicintai Presiden. sama rakyat, bekerja siang malam untuk rakyat. Jadi tidak mungkin seseorang yang dicintai oleh rakyat itu melanggar aturan tadi disampaikan, melanggar etika itu nggak mungkin gitu. Yang jangan lupa Pak Jokowi adalah seseorang yang ya taruhlah dianggap cawe-cawe ya biasa aja. Tapi Pak Jokowi adalah seorang presiden juara kelas nih. Pasti dia pengen penerusnya juga kelasnya itu juara kelas juga gitu. Jadi dia punya concern untuk itu, punya harapan untuk keberlanjutan itu. Tidak mungkin, saya garis bawahi, tidak mungkin Pak Presiden melanggar aturan. Yakin nggak seperti itu nanti? Justru yang namanya negarawan itu adalah memikirkan siapa seterusnya. Oke, kita lanjutkan usai jeda saat lagi Dua Sisi. Tetap bersama kami. Saya lanjutkan Dua Sisi sebelum kita berdiskusi. Saya ingin menampilkan bagaimana pendapat dari masyarakat mengenai pernyataan Presiden yang cawe-cawe untuk Pilpres 2024 demi kepentingan bangsa. Kita tidak boleh penggal ya kata Mas Habib tadi kalimatnya harus satu nafas tuh. Kita baca dulu berikut ini. Ini adalah respon dari publik ya. P3 tepis Anies soal khawatiran penjegalan usai Jokowi bilang cawe-cawe. Tuh Bang Mardhani boleh nanti ditanggapi tuh ya. Nggak ada tuh penjegalan. Selanjutnya. Sekjen Perindo, makna cawe-cawe Jokowi jangan diartikan negatif dong. Jangan suuzon katanya ya. Jokowi panik dan takut kalah lagi dari Anies. Nah loh. Oke. Parpol ingatkan agar cawe-cawe presiden tak salah gunakan kekuasaan. Cawe-cawe di pemilu, Jokowi dinilai gagal pahami politik kenegaraan. Ini yang tadi kita bahas ya. Nah Bang Mardhani, nggak usah terlalu khawatir ada jegal-menjegal kriminalisasi. Toh semuanya ada aturan dan regulasinya. Iya. Ini dalam konteks Mas Anies ya langsung merespon ini ya. Mas Anies cuma menyampaikan suara masyarakat yang datang Mengadu kepada dia. kepada Oke. dia. Dan lagi-lagi kami ingin menggarisbawahi, ayo politik kita naik kelas dengan masing-masing menyadari tupoksinya. Tugas presiden itu berat. Udah urus satu, Faldo tadi bilang 1 tahun 5 bulan itu, kalau kita lihat kan pertumbuhan ekonomi kita masih di 5%. Indeks persepsi korupsi kita malah turun, indeks demokrasi kita punya catatan. Kemarin bagus Pak Jokowi ke Lampung tapi
simbolisasi sama festivalisasi, tidak substansi. Harusnya kan ditata ulang APBD-nya, PAD-nya segala macam. Itu tidak pekerjaan yang mudah gitu. Dan dengan ingin cawe-cawe, energinya jadi habis. Padahal urusan besarnya banyak. Banyak catatan, easy of doing business kita masih punya catatan. Yang dibilang bagus, tetapi biarkan yang akan datang itu punya tantangan sendiri, punya zamannya sendiri, punya konteksnya sendiri. Ketika diikat-ikat dengan masa lalu, masa sekarang, Jadi nggak Noval bisa Yohariri itu bilang dulu kita bisa memprediksi 10 tahun ke depan apa yang akan terjadi. Sekarang 5 tahun ke depan saja uncertainty-nya tinggi sekali. Lepaskan. Pak Jokowi biarkan akan jadi berkembang menyesuaikan negarawan zaman, kalau ya. tidak cawe-cawe. Oke. Banyak hal lain, pekerjaan berat lain yang harus diselesaikan. Janganlah yang ini menjadi fokus oleh Pak Presiden. Ya sebenarnya kalau kita tanya cawe-cawe itu, emang kalau seandainya di PKS misalnya ada kepala daerah dari PKS selanjutnya nggak cawe-cawe Bang Mardhani gitu. Ya jadi kan ini adalah sesuatu yang dituduhkan kepada orang yang tidak punya track record melanggar aturan, melanggar etika. Beliau juga dicintai oleh rakyat, seorang negarawan sejati yang memikirkan masa depan. Approval rating itu kan bukti lah bahwa dia memang dicintai oleh masyarakat gitu. Jadi jangan sampai karena kekhawatiran kita atas hal-hal yang tidak perlu dan terbukti, sehingga jangan-jangan tuh yang di sebelah sana tuh yang belum putus-putus tuh wakilnya Mas Anies itu yang belum clear siapa Beda, untuk prosesnya jadi, jalan semua juga. jadi pasangannya. Justru Ketemu biarkan malam-malam. prosesnya berjalan. Ketika Malam-malam ada tuh antara Cawe-cawe. kalau ada sembunyi-sembunyi, cawe-cawe, Tanpa jadi biarkan. malah merepotkan, Diam-diam. mengeruhkan, membuat Gimana? proses ketemu tidak malam-malam natural. tuh antara sembunyi-sembunyi atau diam-diam gitu. Ketemu malam-malam antar diem-diem sembunyi. Nggak tahu apa-apa, yang jelas kalau Itu partai Anggi lihat lain, partai pernyataan lain saya yang di disebutkan. sini lurus, tegas, istiqomah. Gimana caranya Mas menjegal Andika, itu? nggak usah terlalu khawatir berlebihan lah, ada jegal-menjegal, kriminalisasi segala macam. Ada Ya yang cawe-cawe untuk kebijakan sebagai presiden yang ingin hal yang sudah positif berlanjut itu diperbolehkan gitu ya. Bahkan itu semacam sebuah etika dalam demokrasi kita yang perlu dikembangkan. Tinggal catatan saya adalah stylenya, gayanya gitu ya. Gayanya jangan sampai ada satu pihak yang tidak dilibatkan, pihak lain dilibatkan. Nah, eloknya semua pihak diajak bicara oleh presiden untuk bisa mentransfer kira-kira hal positif apa yang masih bisa diteruskan. Tapi kalau untuk konteks cawe-cawe sebelum masa kampanye dimulai, kemudian presiden sudah melakukan hal-hal yang sifatnya terjun langsung dalam penentuan konfigurasi koalisi, saya pikir itu kalau tidak dijaga hati-hati bisa eksesif. Tapi ini nggak sampai ke sana kan, Presiden Anda melihat terlalu jauh begitu. Ya, penentuan saya melihat konfigurasi koalisi pertemuan sudah terjadi pimpinan sana. parpol dengan presiden di Markas Semuanya kan ada PAN. yang bicara Bang, ada yang kemudian di datang malam-malam ke istana ya. Kayak gitu kan. Tapi Nasdem nggak diajak kan. Tapi kan itu pertemuannya terbatas antara dua orang saja yang Tanya yang Muhammad namanya tidak Dhani tuh. diajak gitu kan. Jadi saya pikir dalam konteks itu ya presiden perlu berhati-hati supaya tidak terlalu jauh mencampuri Oke. konfigurasi pilpres. Silahkan saja teman-teman waspada, hati-hati. Tapi juga jangan malah menjadi fitnah, ya kan? Ada hal-hal yang nggak ada relevansinya dikait-kaitkan lalu menjadi bahan fitnah. Justru ini sangat tidak mengedukasi masyarakat kita. Aturannya jelas, institusi penegak aturannya ada. Jadi kalau memang ada indikasi terjadinya pelanggaran, apalagi dikatakan pelanggaran yang sangat serius dan lain sebagainya, ya diproses saja. Dan itu kita sama-sama mengawalnya, gitu kan. Bagaimana dengan Saya melihat respon? memang tidak ada yang melanggar hukum, Mas Habib ya. Yang oleh presiden itu tidak ada yang melanggar hukum sampai dengan saat ini tidak ada sama sekali. Ini hanya pilihan gaya politik presiden sebelum masa kampanye dimulai untuk terjun langsung dalam konfigurasi pilpres ini. Oke, bagaimana Ya, tanggapan memang, bahwa tadi jadi Presiden tidak paham politik Bukan, bernegara? kampanye Bernegarawan. itu kan menyampaikan visi misi program. Saat ini kan memang belum masanya kampanye, tapi menurut saya ya presiden yang memang didukung oleh sejumlah partai politik wajar juga kalau mengkonsolidasikan partainya yang saat ini ya untuk mempersiapkan di Tapi periode yang mendatang. tapi Nggak ada Nasdem yang masih salah. partainya. Sayangnya Nasdem nggak diundang itu, Mas Nggak ada yang Habib. salah. Mas Kalau Habib, Anda tapi lakukan partainya di masih masa dalam kampanye, koalisi ya kan, pemerintah loh. dilakukan di masa kampanye, ya itu telat. Dan Karena jangan lupa, tahapan pemilu ini ya itu pertama
penentuan parpol pengusung ya kan, Betul. koalisi, penentuan capres dan cawapres, baru penyampaian visi misi dan program. Gitu. Mas Habib, ini berkaitan dengan pernyataan Anda, wajar kalau Presiden mengumpulkan partai koalisinya. Tapi Nasdem masih koalisi loh sampai Ya akhir silakan saja, pemerintahan, itu kan tapi nggak pilihan dia- politik presiden dan nggak ada Dia keharusan. omongin datang malam-malam. Nggak, berarti bukan nggak wajar juga kalau Nasdem tidak diundang. Ya pilihannya Pak Presiden. Makanya kan dia makin bilang, dia jelas terus terang mengatakan pemihakan dia dan adalah juga cawe-cawenya. seorang politisi. Dan gitu. berbahaya. Dan tidak Saya ada yang tetap datanya garis bawahnya negatif. berbahaya. Dalam Dengan pertemuan tidak itu mengundang juga Biden, dijelaskan, itu Bang Anggi, bukan hal yang negatif. bahwa Oke. pencalonan tugasnya partai. Sampai di KPU itu tugasnya rakyat. Di sini Presiden menyatakan ketika sampai di KPU saya bersama rakyat. Dengan 80% kepuasan, dengan ideologi pembangunan yang jelas, keberlanjutan program dan sebagainya. Oke, tapi kemudian pertanyaannya lalu tugas Presiden cawe-cawe apa? Kan udah ada KPU tadi, udah ada rakyat yang mengawasi. Ngapain lagi Menjaga Presiden? pemerintahan yang memuaskan dengan approval rating yang bagus untuk program-program terbaik. Sampai itu. 2024 dan tidak perlu cawe-cawe setelah 2024. Sesuai aturannya dan pencalonan tugasnya partai. Oke, baik, kita tunggu bagaimana Wah. prakteknya. Apakah Presiden akan benar berada di Ya, jalurnya? sama-sama kita kawal dan Kita kawal jangan dijadikan bersama-sama. fitnah. Kita Oke, kawalnya dari baik. Jakarta Terima Timur kasih nih. Bapak-bapak sudah hadir malam hari ini di Dua Sisi. Saya Dwi Anggia, saya harus undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.